Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 9 tentang konsep DHCP, konfigurasi DHCP, konsep bridging, dan konfigurasi bridging. Yang pertama, saya akan membacakan tentang Dynamic Host Configuration Protocol. Ada beberapa bagian di sini. Yang pertama ada otomatisasi, yaitu untuk mengurangi kebutuhan konfigurasi manual dengan secara otomatis, memberikan alamat IP unik ke setiap perangkat. Yang kedua, sewa atau lease. Alamat IP diberikan sementara dan harus diperbarui oleh perangkat setelah waktu tertentu. Ketiga, ada beberapa komponen. Yang pertama ada server DHCP, yang ini untuk menyediakan layanan DHCP. Yang kedua ada klien DHCP untuk perangkat yang menerima alamat IP. Dan yang ketiga ada relay agent yang mengirim pesan DHCP antara klien dan server di subnet yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa proses kerja dari DHCP. Yang pertama discovery, ini untuk klien mencari server DHCP. Yang kedua ada offer, server yang menawarkan alamat IP. Yang ketiga ada request, di sini klien meminta alamat IP yang ditawarkan. Lalu yang terakhir ada acknowledge, klien meminta alamat IP yang ditawarkan. Lalu yang terakhir ada informasi tambahan. DHCP juga dapat memberikan gateway, subnet mask, dan server DNS. Selanjutnya ada konfigurasi DHCP. Dalam hal ini, proses pengaturan server DHCP agar dapat memberikan alamat IP dan informasi jaringan lainnya secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola dan mendistribusikan alamat IP serta parameter konfigurasi jaringan lainnya secara efisien dan otomatis. Berikut langkah-langkah konfigurasi DHCP. Yang pertama, instalasi server DHCP. Yang kedua, membuat dan mengkonfigurasi scope. Yang ketiga, mengatur opsi tambahan. Yang keempat, menyimpan dan menerapkan konfigurasi. Lalu yang terakhir, verifikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep bridging. Konsep bridging dalam jaringan komputer merujuk pada penggunaan perangkat jaringan yang disebut bridge untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan. Ini memungkinkan mereka berfungsi sebagai satu jaringan logis. Berikut adalah poin-poin utama mengenai konsep bridging. Yang pertama untuk menghubungkan segmen jaringan, yang kedua untuk meningkatkan kapasitas jaringan, yang ketiga untuk penyaringan lalu lintas. Lalu yang terakhir tentang konfigurasi DHCP. Konfigurasi bridging dalam jaringan melibatkan pengaturan sebuah bridge untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan, sehingga mereka berfungsi sebagai satu jaringan logis. Berikut saya akan membacakan langkah-langkah umum untuk mengkonfigurasi bridging pada perangkat jaringan, seperti switch atau router, serta pada sistem operasi seperti Linux. Yang pertama ada konfigurasi bridging pada switch atau router. Langkah-langkahnya ada akses ke perangkat, lalu masuk ke mode konfigurasi, lalu yang ketiga buat bridge group, lalu yang terakhir aktifkan bridging. Yang kedua ada konfigurasi bridging pada Linux. Yang pertama install paket jaringan, yang kedua buat bridge baru, yang ketiga tambahkan interface ke bridge, lalu konfigurasi IP address, lalu yang terakhir adalah aktifkan bridge. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.